Iya, zat-zat yang berbahaya. Nah, olehnya itu penting bagi ibu sebentar menyampaikan ini supaya anakku sekalian bisa mengetahui apa bahayanya. Tentu kalau ditahu bahayanya, pasti kita menghindarinya toh. Iya. Apalagi kita nak sebagai peserta didik, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu, nah ya. Iya. Jadi insya Allah beberapa menit ke depan kita akan persilahkan kepada eh, dua orang pembina kita dari Puskesmas Selasepang untuk membawakan materi pada kesempatan ini. Terus selanjutnya saya serahkan kepada beliau. Untuk itu kami persilahkan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Perkenalkan, kami dari Puskesmas Selasepang akan memberikan penyuluhan tentang nafsa. Jadi saya Ibu Armasari sebagai pengelola program nafsa, dan teman saya ini Ibu Sartika dan akan memberikan penyuluhan tentang nafsa. Jadi mohon didengar baik-baik ya. Ya, saya persilakan Bu Tika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat, Di? Iya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di tempat ini. Kami dari tim Puskesmas menerima undangan untuk memberikan penyuluhan kepada adik-adik sekalian tentang nafsa. Ada yang pernah pakai nafsa atau narkoba? Ada. Yang biasa didengar kata nafsa atau narkoba? Nggak pernah dengar kata narkoba? Iya. Karena kalau yang biasa digunakan di masyarakat itu memang kata narkoba. Yang biasa didengar di masyarakat yaitu kata narkoba. Kalau nafsa biasanya digunakan di medis, istilah medis. Nafsa itu ada yang tahu enggak apa perbedaannya narkoba sama nafsa? Singkatannya. Iya, apa? Kalau nafsa apa, narkoba apa? Yang tahu dapat hadiah. Ayo. Nah, nafsa itu apa? Kepanjangannya. Narkoba itu apa? NA-nya itu apa? Apa? Iya, narkotika. Kalau P-nya apa? Psikotropika. Jadi ZA-nya itu adalah zat adiktif. Jadi nafsa. Iya, nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat adiktif itu masuk apa? Yang sehari-harinya yang biasa yang kita ketahui. Ada yang merokok? Jangan bohong. Ada yang merokok? Ya, ada yang merokok. Coba merokok atau coba-coba minum alkohol. Pernah ada yang coba-coba merokok? Siapa yang pernah merokok? Ya, jujur. Bagaimana perasaannya setelah merokok? Apa yang dirasakan? Hah? Pahit?
Apalagi? Batu-batu, karena pertama kali coba. Apalagi? Oh, itu sudah efek itu kalau sampai ke sana ya. Jadi itu sudah efek dari merokoknya. Jadi zat adiktif itu, rokok itu sudah masuk dalam zat adiktif. Sama dengan minuman beralkohol. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa minuman alkohol itu sama rokok itu sudah masuk dengan zat adiktif? Itu karena takarannya yang tidak melalui resep dokter atau berlebihan. Itu kenapa ada perokok kecanduan. Bukan cuma karena suka ya, karena di situ ada zat adiktifnya juga itu rokok. Sama itu minuman beralkohol. Kenapa dia dikategorikan? Karena sudah tidak ada takarannya, tidak ada dosisnya. Tidak melalui dokter, karena zat adiktif sebenarnya itu bagus. Tapi melalui apa? Melalui resep dokter. Jadi ditakar, ada dosisnya. Itu digunakan dalam dunia medis. Beda kalau orang-orang awam yang menggunakan. Ada mabuk, kecanduan rokok. Kalau kecanduan rokok kan banyak juga akibatnya toh. Panjang kali lebar kalau kita bahas. Jadi kalau misalnya tidak merokok jangan coba-coba. Sama dengan minum alkohol. Jangan coba-coba. Satu kali itu kecanduan dan akan merusak masa depannya adik-adik sekalian. Padahal masih kelas 1 SMP iya masih panjang perjalanannya, masih bagus. Apa tahu nanti ke depan ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri. Iya, kan kita tidak tahu toh nasibnya orang ke depan. Apalagi kalau kita bersungguh-sungguh sekolah, menjauhi narkotika, zat-zat terlarang. Iya, jadi gunakan masa emasnya. Ini dibilang kalau sekolah kini masa emas. Di sini kita sebagai generasi muda untuk masa depan untuk masa depannya bangsa dan negara Atau ada jadi bupati nanti di sini, bupatinya Bantai, kan kita tidak tahu ke depannya. Makanya belajar baik-baik, jauhi yang namanya narkoba. Kemudian kalau narkotika apa? Kalau narkotika, ada yang tahu kepanjangannya? Narkoba, apalagi? Gula itu, Tropicana Slim. Biar minta kalem Ibu. Kalau narkoba, psikotropika, obat berbahaya. Itu kalau narkoba. Kemudian kalau narkoba itu digunakan keperluan dan resep dalam pengawasan resep dokter. Jadi kalau misalnya beberapa itu di kandungan obat memang ada narkobanya atau nafsanya. Morfin, kayak obat-obatan morfin, fentanyl, kodein, obat penenang, itu ada semua. Jadi kenapa itu banyak sekali kasus sekarang yang artis menggunakan narkoba? Kenapa coba? Bukan cuma kecanduan, salah satunya itu. Tapi yang utamanya adalah mereka itu kan pekerja. Kalau pekerja itu merasa mudah lelah, cepat lelah. Nah, narkoba itu membuat mereka katanya enteng. Iya, kuat. Toh semangat. Tidak loyo di dalam kerja, apalagi padat jadwalnya. Tapi yang salahnya adalah tidak dengan resep dokter atau berlebihan. Makanya kecanduan. Narkoba itu membuat
orang berhalusinasi juga, halusinasinya tinggi. Indah-indah ya halusinasinya, pokoknya na bikin bahagia dirinya. Pokoknya iya enak jadi mi presiden di halusinasinya, dia yang punya bumi, pokoknya yang bikin dia senang. Oh begitu. Ada kakak sepupunya? Yang penting bukan di kita toh. Iya jangan dicontoh iya dijadikan saja kalau misalnya ada orang di sekitar jadikan dia contoh. Jadikan dia contoh bahwa kita, jangan seperti dia. Karena pasti dilihat nih apa apa efeknya, itu sepupu tak, kenapa toh dia beleng-beleng Bing. Jadi jangan coba-coba bahaya memang. Kalau misalnya dalam dunia perkumpulan anak-anak, anak sekolah itu paling sering nih, yang pertama itu jangan jauh-jauh bilang yang disunti-sunti nada apa. Rokok saja dengan minuman beralkohol itu lekat sekali dengan anak-anak zaman sekarang. Jangan mikir jauh-jauh bilang, "Di sana beli di kota saya tahu ada penyebaran di Kabupaten Bantaeng, hanya kan sekelas terkecil." Ndak sama dengan, dulu saya punya pengalaman, saya cerita sedikit, di BNN, saya pernah magang di, BNN Provinsi Sulawesi Selatan, di sana itu kebanyakan anak SMA. Yang kalau subuh itu kita punya tim, malam dari jam 1 itu semua telusur di kota-kota Makassar, di diskotik, di mana, di hotel, pokoknya yang kebanyakan itu kalau pagi masuk ke kantor, banyak anak SMA begini di dalam. Itu apa, ditangkap razia malamnya. Karena pesta narkoba, minuman alkohol. Jadi sebenarnya, adik-adikku sekalian, kita yang harus menjernihkan pikiran tak mau ikut alur mana. Kalau sudah kita tahu efek dan akibatnya itu narkoba, alkohol dan sebagainya, jangan coba-coba terjun ke situ. Akan merusak masa depan tak. Toh? Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya nih dia, kalau ditanya pagi-pagi, kenapa kok pagi? Tidak ada jawabannya yang nyambung. Kita bertanya A, dia menjawab B. Karena pengaruh apa? Narkoba, pengaruh alkohol. Pulangi di jalan, oleng kapten. Tuh, istilahnya anak zaman sekarang. Oleng kapten. Karena pengaruh apa? Minuman alkohol, narkoba. Kalau di ranah minuman beralkohol sama rokok. Ada juga alasannya pergi beli obat, ada yang mengandung zat adiktif tapi dia tambah dengan membeli di luar narkobanya. Katanya diresepkan sama dokter. Ini waktu saya di BNN. Ternyata setelah ditelusur memang ada obatnya yang diresepkan tapi dia beli lagi di luar, menambah. Jadi itu sama saja bukan dari takaran resep dokter. Jadi bikin dia tambah kecanduan, tambah nge-fly. Istilahnya kalau dalam narkoba, terbang nih pikirannya. Untung bukan orangnya yang terbang. Jadi jangan coba-coba adik-adikku sekalian. Nah, yang selanjutnya, kalau ada yang tahu istilah yang apa biasa yang kita dengar narkoba? Nasi kotak ayam. Jadi, kalau makan itu enak aja. Kira-kira kalau di kampung tak apa biasa didengar? Obat-obatan. Apalagi? Iya, sabu-sabu. Ya, itu juga yang sering marak sekarang, Lemfox. Oh, itu sama minuman beralkohol masuk semua ya. Itu ngelem juga itu sekarang lagi tren di anak-anak sekarang. Sama itu menghisap lem,
menghisap lem, sama gitu kalau menghisap di sabu-sabu. Baunya yang lem, itu yang bikin kecanduan bikin nge-fly. Makanya sekarang itu kalau anak-anak susah mendapatkan yang namanya narkotika yang betul-betul narkotika, karena kan mahal harganya, toh. Jadi itu mina beli, lem Fox. Nah itu sekarang PR-nya lagi, BNN, yang masalah ngelem. Sekarang itu lagi yang gunakan anak-anak, bukan seng obat-obatan yang, sabu atau yang disuntik, yang diisap, bukan lagi yang begitu. Karena kan cara-cara yang dari nafsa itu, caranya ada yang diisap seperti sabu toh, diisap, dipakai hidung, kemudian ada yang juga yang dikonsumsi secara obat-obatan. Nah itu lem, kenapa mereka pilih lem mungkin karena mudah didapatkan. Hampir semua toko menjual, apalagi toko ATK. Oh, gampang sekali dapatkan sekarang anak-anak yang modelan seperti itu. Jadi kalau misalnya adik-adikku sekalian, sudah tahu Miki efek negatif, efek sampingnya, jangan mikir lagi, mau coba deh, karena satu kali aja gitu mencoba, terus Miki. Itu yang namanya kecanduan. Jadi, jadi kalau misalnya, dampak penggunaan atau penyalahgunaan itu, kalau di medis, secara medis, timbul masalah dalam kesehatan fisik, seperti infeksi, kegagalan fungsi organ, psikis. Kemudian dalam, dampaknya dalam sosial itu pertengkaran. Kalau misalnya orang berumah tangga, selalu bertengkar dengan suaminya. Ada kekerasan dalam rumah tangga, itu semua anunya, efek-efeknya secara sosial. Perilaku yang merusak ini kayak, kayak juga anak-anak yang kecanduan terus mau beli, narkoba harus karena sudah apa istilahnya, kecanduan dia kalau mau lagi apa lagi istilahnya, Kak? Kalau dia, tidak dapat barang terus kayak mau lagi, pokoknya wajib dapat. Pokoknya dia harus dapat. Kalau tidak, rasa gemetaran, kecemasan, kayak, pokoknya dia itu harus dapat narkoba lagi. Harus lagi konsumsi. Karena rasanya itu kecanduan Jadi kemudian itu kalau misalnya tidak dapat, tidak dapat uang, pergi mencuri. Untuk apa? Untuk beli narkoba. Barang-barang di rumahnya habis dijual, mengamuk sama orang tua karena tidak dikasih uang. Cek per cek ternyata untuk beli narkoba. Baru narkoba itu bukan mahal. Ratusan ribu sampai jutaan. Dengan dosis yang sangat kecil. Makanya banyak box mami beli. Yang banyak di penjual. Menghabiskan juga uang. Jadi
Nah, adik-adikku bisa lihat sekalian. Nah, ini contoh gambarnya ini. Yang pakai narkoba disuntikan ke tangan. Nah, ini salah satu cara penggunaan narkoba. Ini jenis-jenisnya. Jenis nafsa. Nih ada ganja, heroin, morfin, kokain, semua ini jenis-jenis narkotika. Jadi, ini semua yang biasa digunakan orang. Dilihat mito? Jadi kalau lihat di luar sana, apa itu jangan coba-coba disentuh. Apalagi mencoba. Iya. Ini ekstasi yang obat-obatan. Ini bagian ini.
Biasa Bodrex. Biasa orang bilang pil ekstasi. Di psikotropika. Nah, ini zat adiktif lainnya. Apa rokoknya? Apa gambarnya? Iya, rokok. Tembakau, jenis apapun tembakau itu adalah zat adiktif. Di atasnya itu gambar apa? Alkohol, ya. Sudah tadi saya jelaskan toh? Alkohol dan rokok itu masuk zat adiktif. Oke? Ini kenapa remaja menggunakan nafsa? Kurang iman, kepercayaan. Toh? Pokoknya itu kalau dulu di tempatku di BNN itu, kalau orang direhabilitasi, satu jadi suruhkan. Rajin-rajin beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu narkoba itu sebenarnya kalau sudah kecanduan, kalau sudah levelnya sudah tinggi, kayak tidak ada obatnya. Rehabilitasi itu bukan menyembuhkan, hanya kayak membantu dia lepas sedikit-sedikit, tapi rasa ingin menggunakannya itu selalu ada. Apalagi kalau nalia itu barang, kebetulan waktu saya skripsi S1, penelitianku tentang narkoba. Jadi saya selalu bertemu dulu dengan informanku, dia itu selesai merehabilitasi, tapi tidak bisa lepas dari narkoba. Tremor, selalu itu narasakan, selalu mau. Pokoknya kalau lihat lagi temannya yang pecandu, sesama pecandu, pasti mau lagi napake. Jadi bagaimana katanya dia bentengi diri, banyak-banyak nongkrong di masjid. Selalu sholat lima waktunya dijaga, mengaji. Pokoknya itu di benteng dirinya satu-satunya, supaya bisa menjauhi narkoba. Karena kalau orang sudah satu kali pakai, akan selamanya mau memakai. Nih, ciri pecandu. Apa ciri-cirinya? Yang pertama itu mata berdarah. Yang kedua, ada banyak bekas jarum suntik di badannya. Mengurung diri, selalu mau sendiri. Karena kalau banyak orang tidak mungkin make. Nah, kalau sendiri, mengurung diri pasti ada kesempatannya. Kemudian penampilannya tidak sehat. Aur-auran kayak orang tidak terurus. Kayak itu sepupunya yang tadi Tamanta. Kira-kira bagaimana penampilannya? Kayak orang tidak terurus toh? Iya, karena Nabi bilang beleng-beleng seperti orang beleng-beleng. Giginya tidak terawat, tidak putih bersih kayak orang yang tidak pakai narkoba. Kayak lain-lain ke warna giginya. Kayak pucat lain-lain ki. Dan yang terakhir itu ketergantungan. Nah, ini yang saya bilang, kalau sudah satu kali menggunakan, akan selamanya ketergantungan. Nah, apa efeknya? Nah, ini kerusakan sistem saraf. Banyak saraf yang bisa narusak itu narkoba atau nafsa. Overdosis. Ini karena kelebihan dosis dosis yang tidak ditakar oleh medis. Bisa dipahami adik-adikku? Iya, overdosis. Karena ini tidak melalui takaran medis. Jadi mau naji pokoknya napake saja. Perubahan kepribadian yang tadinya dia bersosialisasi dengan teman-temannya, dia suka ke masjid, berubah jadi tertutup. Tertutup, suka menyendiri, tidak bersosialisasi lagi dengan orang lain. Nah, itu semua efeknya nafsa. Selalu mau sendiri, karena kalau dia sendiri dia merasa tenang, bisa menggunakan kapan saja, tidak mau diganggu oleh orang lain, tidak mau diberi masukan lagi sama orang lain.
Seperti itu. Nih, bagaimana cara menghentikan diri dari nafsa? Nih, pendekatan sosial, pendekatan religius, terapi medis. Ini semua tadi yang dibahas toh, pendekatan religius. Rajin-rajin pergi mengaji, kumpul-kumpul dengan teman-temannya yang bergaul boleh, tapi pilih teman yang tidak menjerumuskan. Di kita itu sebenarnya dilarang pilih-pilih teman, hanya ada teman yang kadang membawa kita ke arah yang negatif, ada teman yang bisa membawa kita ke arah yang positif. Jadi, pandai-pandai melihat temannya di sekolah. Kalau misalnya ada temannya yang agak lain, atau istilahnya anak-anak zaman sekarang agak lain, toh agak lain, coba jangan kita yang ke dunianya, tapi kita yang bawa ke dunia yang positif. Ajak temannya kembali menjadi anak yang anak yang soleh, anak yang lebih baik. Jangan juga biarkan temannya terjerumus. Peringati temannya, Jangko. Satu kali Joko itu begitu, nih bagaimana agar tidak terjerumus dalam nafsa? Jauhi nafsanya, jauhi narkobanya. Iya, iya. Berarti masuk nih semua toh di anu tak tersave mi di otak toh. Bilang apa? Kalau misalnya ada orang yang ajak ada orang yang tawari bisa maki pasti lakukan apa tindakan tak? Menolak. Terus kita tahu karena ada penyuluhan, ada informasi seperti ini, kita tahu apa efeknya, bagaimana model-modelnya, bentuknya. Jadi bisa maki jauhi. Nih, keluarga bahagia. Kalau misalnya orang yang berkeluarga, hindari pergaulan bebas. Keluar sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Pergaulan sehat tahu. Kumpul sama teman-teman yang mengajak lebih ke arah positif untuk masa depan. Nih. Iya. Terima kasih adik-adikku sekalian. Mungkin sampai di sini informasi yang dapat kami berikan hari ini. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku sekalian yang saya banggakan, itulah tadi paparan materi tentang nafsa dan bahayanya, efeknya bagi anakku sekalian. Jadi oleh karena itu, tentunya setelah kita tahu bahayanya, jangan dilakukan ya. Nah, kalau memang berbahaya, kalau normal jika kita punya otak, kalau ditahu dibilang tidak baik, nak lakukan ini berarti kita sendiri yang menzalimi diri sendiri. Kalau ditahu bilang bahaya, dan yang paling marak sekarang itu yang terjadi adalah insap lem yang sering kali saya dapati di belakang di tanggul itu pembungkusnya. Boleh jadi kalau saya ke sana di pantai jalan-jalan, ada mising kantong plastik putih, baru di dalamnya ada kaleng lem yang sudah banyak lem kering yang sudah kering, yang sudah diisap. Mudah-mudahan tidak ada di sini siswa yang begitu. Adakah yang begini di sini yang sering isap lem? Ada ikra? Hah? Bahaya nak ya? Tidak boleh. Itu kalau kau lakukan nak, sama saja itu dengan bunuh diri perlahan-lahan. Itu zatnya itu lem. Coba mau lem itu siapa yang pernah lihat konsumsi lem? Tidak ada tuh. Yang pernah makan lem, yang pernah minum lem, tidak ada. Kenapa kau sendiri
Isap-isap itu lem itu untuk dipakai di kayu, di kertas. Kenapa kau isap di layang-layang? Coba pikir kena, di mana ini otakmu kau simpan? Di kenapa Ikra? Seperti orang bingung saya lihat. Biasa isap lem nak? Hah? Biasa Ikra? Eh, anu, kenapa? Coba Salsa bicara dulu. Kenapa sekarang Arif Wijaya? Kenapa sekarang keadaannya? Berhenti sekolah? Kenapa bisa? Nah, gara-gara isap lem. Dikasih berhenti sama orang tuanya. Ikra biasa sama Arif. Dulu sekarang tidak mina. Jadi jangki lagi pada ulangi nak di. Kita tahu yang tadi yang kita dengar dari ibu itu di depan. Bahaya nak. Itu sebentar paru-parumu rusak nanti sebentar itu. Bahaya sekali lem. Apalagi kau kurus-kurus begitu mau isap lem. Sebentar sekali tunggu efeknya. Kalau paru-parumu bocor baru penuh sesali apa pi. Tidak bisa mina. Kalau sudah rusak. Kira ya. Jadi selama kamu di sini, memang kau coba-cobai. Kubanting kau itu dibawa di kantor kalau apalagi sampai kau pengaruhi temanmu nak. Jangan, nah ini demi kebaikanmu sendiri. Dipanggil begini ibu datang ke sini supaya kau tahu bahayanya. Supaya kau tidak melakukan. Bagaimana caranya untuk menghindarinya? Tadi ada yang bilang, jangan coba-coba nak. Sekarang ini kan sudah tren. Maksudnya kalau ada temanmu begitu, jangan kau dekati itu. Dan jangan kau cobai. Kalau lihat dia begitu, jauhi nak. Jangan temani bergaul. Pasti lambat laun kalau temani bergaul, lu coba juga. Ini masanya anak-anak yang usia seperti kamu mencari jati diri. Selalu mau dibilang, kalau begitu jago ini kalau isap-isap lem. Dianggap itu prestasi. Salah nak ya. Salah besar itu. Saya bisa bicara seperti ini karena saya juga pernah lewati usia seperti kamu semua. Mau dibilang, puji itu puji-pujian namanya. Yang seperti itu. Kalau mau sok jagoan, pintar di kelas, itu bagus. Itu yang kami bangga itu kalau yang seperti itu. Mau dibilang pintar, ya itu bagus kalau begitu nah ya. Itu yang kita harapkan. Ya jangan lagi nak ya. Ini tahu bahayanya tuh. Apalagi nak itu yang kecanduan itu selalu menghayal. Berhalusinasi namanya. Kemudian kalau tidak dapat nih, sebentar nih tubuhnya mengiris-iris begini silet Kalau mau belanja tidak ada uangnya, mau isap lem, mau sabu-sabu tidak ada uangnya sebentar nah iris-iris tangannya atau nah sakiti dirinya sendiri sebagai pelampiasan. Jadi kalau sakit rasa itu pikirannya tidak mengarah ke narkoba, tinggal disakitnya mami, begitu caranya katanya. Saya pernah dengar juga kalau sudah parno namanya, paranoid ya. Begitu menunya. Jadi jangan ya. Kami bisa bicara seperti ini karena kami sudah rasakan, kami sudah pernah juga melewati hal-hal yang demikian, bukan berarti mencoba ya, tapi sudah melihat orang bagaimana tidak baiknya. Dan kalau selalu berada di atas jalan yang benar, nah alhamdulillah kita juga rasakan, saya sudah rasakan juga baiknya. Dan yang paling terpenting ingat, yang paling terpenting perlu kau ingat bahwa apa yang kau lakukan sekarang di bumi ini sebentar mau dipertanggungjawabkan kalau mati kok. Jadi jangan kau macam-macam. Satu kali aja orang hidup. Tuh, siapa tahu dikubur baru menyesal. Ya Tuhan, kasih kembali saya. Saya mau berbuat baik, tidak mau kudong pulangi, tidak mau isap lem, tidak mau isap rokok, tidak apa pi. Kalau mati begini, tinggal penyesalan. Begitu ya. Orang Islam semua di sini tuh yakin bahwa ada siksaan kubur tuh, ada hari pembalasan. Iya, ada neraka. Iya, menyesal sekarang sebelum kamu disiksa nanti di sana. Saya tidak mau main itu bicara ya. Iya. Jadi tolong dicamkan baik-baik. Nah, kamu sudah besar, bukan mau lagi anak TK, anak SD. Tingkah lakumu itu yang waktu SD sering masih lalai. Maksudnya masih sering-sering bisa klaim apa, jangan lagi begitu naik ya. Iya. Itu Ikra lihat. Kering dilihat pelitmu, tentara itu orang yang begitu. Selalu juga pendiam, tidak tahu apa nak pikirkan kau dong. Pandangannya kosong. Tentara ya.
Susah juga diarahkan orang begini, keras kepala. Contohnya kemarin, dilihat di sana, ini juga ini, Natul. Hati-hati nak ya, ini sudah pernah tinggal kelas, masa mau tinggal lagi nak bikin malu-malu. Berkah juga, ikut-ikutan. Hati-hati nak ya, jangan diulang lagi itu tingkah lakunya. Masa kemarin orang semua ke masjid, pergi kumpul sosialisasi, dia pergi di SMP 2. Tidak boleh begitu nak. Tidak berkah itu ilmumu kalau tidak mendengar kau sama gurumu. Potong tanganku kalau berberkah itu ilmumu. Kalau tidak mau mendengar nak. Dan ini terbukti kau. Tinggal kelas lagi nak. Kalau tidak mau mendengar. Jadi itu nak ya. Terakhir sekali anakku sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat buat kita semua. Sehingga karena kau sudah tahu ini bahayanya, jangan lagi dicoba-coba nak apalagi didekati, apalagi dicoba, jangan. Sebelum kamu terkontaminasi dengan yang seperti itu, jangan coba-coba nak. Saya bisa bicara karena tidak merokok ke saya, merokok saja tidak, apalagi yang seperti itu. Lihat badanku sekarang, karena tidak merokok. Pernah juga merokok ya, waktu SMP. Tapi kurasakan tidak baiknya, bikin sakit dada. Saya dulu sering kalau ditindis, dada kiriku sakit. Sekarang aku berhenti merokok, alhamdulillah tidak. Jadi jangan jangan dicoba-coba. Tadi dia bilang sakit kepala kalau dicoba. Memang itu bahayanya itu. Kalau tahu bilang sakit kepala, kenapa mau dicoba? Jadi jangan lagi. Terima kasih Bu ya atas kehadirannya. Semoga ini dinilai satu ibadah dan diberi pahala kepada pembina kita yang di depan 2 orang atas materi yang diberikan kepada aku sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Bu. Sabi.